Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satriani, SKM MKes, dosen jurusan Gizi, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau SERDOS di tahun 2026. Yaitu penyajian bukti pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari komponen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada aspek pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah pendidikan dan pelatihan gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada rumpun ilmu kesehatan masyarakat yang diselenggarakan di program studi sarjana terapan gizi dan dietetika pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki beban belajar sebesar 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik, mahasiswa tidak hanya memahami konsep pendidikan dan pelatihan gizi, tetapi juga mampu menerapkan dalam berbagai situasi pembelajaran dan edukasi gizi. Mata kuliah ini membahas berbagai bentuk kegiatan peningkatan kompetensi dan merupakan bagian integral dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM, khususnya dalam bidang gizi. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah CPL yang pertama, menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi. Edukasi dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. CPL yang kedua, menguasai ilmu kesehatan masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. CPL yang ketiga, mampu melakukan pengelolaan dan pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sesuai dengan prosedur baku dan mekanisme yang telah ditetapkan baik pada individu, kelompok, dan masyarakat, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah gizi. CPL yang keempat, menguasai konsep teoritis, pengembangan metode, dan media pendidikan pelatihan gizi. CPL yang kelima, mampu berkomunikasi efektif dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menggali dan bertukar informasi, melakukan edukasi dan promosi baik kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk mengatasi masalah gizi dengan menggunakan berbagai media edukasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ilmu humaniora dan kesehatan masyarakat yang relevan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan gizi pada individu, kelompok, dan masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan gizi dan merancang program pendidikan dan pelatihan gizi berbasis promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif sesuai dengan kondisi sasaran. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis mengenai metode dan media dalam pendidikan dan pelatihan gizi, serta memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sasaran. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan berbagai media, edukasi, dan pelatihan gizi dengan mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan kebutuhan sasaran. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan komunikasi edukatif yang efektif serta menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan promosi gizi kepada individu, kelompok, dan masyarakat. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan gizi
serta mengevaluasi hasil pelaksanaan serta sistematis untuk pengambilan keputusan program. Untuk kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPMK terdiri dari 4, yaitu sub-CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan dan pelatihan gizi dan training need assessment. Sub-CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami perencanaan pelatihan. Sub-CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir, sub-CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami manajemen tenaga, keuangan, dan ruangan pelatihan. Saya menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL dengan kombinasi metode ceramah interaktif, small group discussion, cooperative learning, discovery learning, praktikum, dan presentasi hasil. Kombinasi metode tersebut disesuaikan dengan capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu merancang strategi dan metode pendidikan serta pelatihan gizi secara aktif dan kolaboratif. Penilaian pada mata kuliah pendidikan dan pelatihan gizi terdiri atas 2 komponen, yaitu penilaian teori sebesar 40% dan penilaian praktik sebesar 60%. Komponen penilaian teori meliputi ujian tengah semester sebesar 30%, tugas sebesar 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 50%. Sementara itu, komponen penilaian praktik dilaksanakan melalui kegiatan praktikum, penyusunan laporan, presentasi, dan proyek pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah, pendidikan dan pelatihan gizi pada pertemuan keempat dengan materi strategi pembelajaran dan metode pendidikan dan pelatihan gizi secara tatap muka dan praktik simulasi di laboratorium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan kita yang keempat ya. Baik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya supaya kita bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Silakan, ada yang bisa memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kami berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fikria. Ya, hari ini kita akan perkuliahan untuk materi yang keempat ya. Tapi sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya masih ingat pertemuan kemarin membahas terkait apa? Menyusun kurikulum bahasa dan pendidikan dan pelatihan gizi, Ibu. Ya, menyusun kurikulum, kemudian pendidikan dan pelatihan ya. Ada yang bisa mereview? Ya, silakan. Saya ingin menjawab ya Ibu. Yang kemarin itu mengenai kurikulum diklat gizi yang memadukan teori 1000 HPK dan pemantauan status gizi dengan praktik inovasi kuantifikasi MPASI seperti penambahan kuning telur dan susu es krim yang sudah teruji kelayakan organoleptiknya. Lalu seluruh kompetensi ini dibingkai dengan teknik komunikasi dan edukasi KIE untuk mendorong perubahan perilaku makan masyarakat secara tepat guna. Baik, hari ini pertemuan yang keberapa? Terkait strategi pembelajaran dan metode pendidikan dan pelatihan gizi. Ya. Ada yang tahu kira-kira ketika kita melakukan pendidikan dan pelatihan gizi itu strategi apa yang bisa kita lakukan? Komunikasi, Ibu. Komunikasi, oke. Ada lagi yang lain? Ceramah, oke ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan untuk pembelajaran kuliah kita pada hari ini. Yang pertama adalah harapannya nanti semua mahasiswa mampu menjelaskan konsep strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mampu memilih metode pendidikan gizi yang tepat.
Kemudian yang keempat, mampu merancang strategi pembelajaran. Dan yang kelima, mampu menyusun rencana pelatihan sederhana. Nah, ini ada gambar, terlihat ya. Kira-kira kalau dilihat dari gambar ini, mengapa suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan gizi, biasanya itu kan ketika kita melakukan pendidikan dan pelatihan gizi, itu menggunakan berbagai media ya, lalu kemudian materi dan fasilitator yang sama, tetapi mengapa hasilnya itu beda perilakunya? Kira-kira mengapa? Ya, faktor ekonomi. Kemudian apa lagi? Pendidikan ya, tingkat pendidikannya. Kemudian apa lagi? Lingkungan. Usia, benar, lingkungan, benar ya. Jadi memang benar ya, ketika kita melakukan pendidikan dan pelatihan gizi, walaupun kita menggunakan materi, lalu kemudian metode dan fasilitator yang sama, belum tentu sama nanti hasilnya. Bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Ketika kita berbicara terkait perilaku, berarti dia ada 3 domain. Masih ingat kira-kira domain apa aja? Pengetahuan, kemudian sikap, dan tindakan ya. Jadi ada yang misalnya dia menggunakan metode ceramah misalnya ya. Kemudian kita lihat hasilnya dia baik ya. Yang satu lagi menggunakan metode yang ceramah juga tetapi hasilnya kurang baik misalnya. Nah, itu juga berpengaruh pada misalnya fasilitatornya yang berbeda kan ya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari strategi dalam melakukan pendidikan dan pelatihan gizi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsipnya ketika kita mau menyusun strategi pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan ya. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Strategi disusun berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran itu biasanya dibagi 2 kan ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum maksudnya apa? Ya, secara general atau secara umumnya ya. Kalau tujuan khusus berarti tujuan yang khususnya, secara spesifiknya ya. Contoh misalnya, ibu hamil mampu menyusun menu sesuai pedoman isi piringku. Nah, ini contohnya adalah tujuan umum ya. Umum ya. Nah, kalau misalnya tujuan khususnya apa? Ibu hamil bisa menyusun menu sesuai dengan isi piringku. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, berpusat pada peserta. Jadi peserta yang menjadi subjek ketika kita melakukan pendidikan dan pelatihan itu merupakan subjek aktifnya. Jadi dia bukan pasif ya, dia aktif. Maksudnya aktif dia misalnya ya dianya aktif ya, bertanya atau dia berdiskusi ya, bukan hanya diam saja ya. Kemudian ini contohnya. Jadi ketika kita mau pendidikan dan pelatihan gizi yang kita lakukan itu berpusat pada peserta, maka kita bisa melakukan misalnya contohnya diskusi, kemudian tanya jawab dan aktif ya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan karakteristik sasaran. Ini tadi yang mahasiswa sampaikan ya, ada beberapa karakteristik, contohnya misalnya usia, lalu kemudian pendidikan, pengalaman, budaya, kebutuhan belajar, dan motivasi peserta. Tentunya beda kan kalau misalnya kita melakukan pendidikan dan pelatihan, misal kita mau melihat dari segi pendidikannya. Kita mau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ibu hamil dengan tingkat pendidikan rata-rata SD. Atau misalnya kita mau memberikan pendidikan dan pelatihan dengan karakteristik tingkat pendidikannya yang sudah SMA misalnya. Beda kan ya? Beda. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Kalau di sini Ibu kasih contoh misalnya kadar posyandu atau misalnya mahasiswa. Oh, kalau mahasiswa beda lagi ya cara untuk memberikan
pendidikan dan pelatihan gizinya. Dia lebih ilmiah ya kalau kita mau memberikan pendidikan dan pelatihan gizi kepada mahasiswa. Kemudian mendorong partisipasi aktif. Jadi peserta diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, kemudian memecahkan masalah dan melakukan praktik. Contohnya, jadi peserta mampu menyusun sendiri menu harian, atau misalnya kita nanti dalam pemberian pendidikan dan pelatihan gizi itu melakukan role play atau simulasi ya. Kemudian kontekstual dan berbasis masalah, di mana materi dikaitkan dengan situasi nyata yang dihadapi peserta. Contoh, studi kasus anemia pada ibu hamil. Kemudian fleksibel, strategi dapat disesuaikan dengan kondisi peserta, jumlah peserta, waktu, fasilitas, dan lingkungan belajar. Jadi dia fleksibel ketika kita mau melakukan pendidikan dan pelatihan gizi. Contohnya, menyesuaikan metode dengan jumlah peserta dan fasilitas. Jadi kita harus mengkondisikan pesertanya, jumlah pesertanya, waktunya, fasilitas, dan lingkungan belajarnya. Kemudian mengintegrasikan media pembelajaran, ya. Pemilihan media sesuai dengan kebutuhan dan mendukung ketercapaian tujuan. Ya. Kemudian berorientasi pada evaluasi, strategi memuat cara untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi pada saat kita melakukan pendidikan dan pelatihan gizi untuk mengetahui peningkatan baik itu pengetahuannya, baik itu sikapnya ataupun keterampilannya, kita bisa mengevaluasinya. Bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu misalnya dengan menggunakan pre-post test ya. Pre-post test itu maksudnya sebelum kita melakukan pendidikan gizi, kita berikan pre-test dulu ya. Pre-test itu berupa beberapa pertanyaan ya sebelum kita memberikan pendidikan dan pelatihan gizi. Kemudian nanti kalau sudah diberikan materi terkait pendidikan dan pelatihan gizi, kemudian kita melakukan post test. Tentunya pertanyaan antara pre dan post test itu harus sama. Selain itu juga ada observasi. Observasi ini misalnya kita mau melakukan pendidikan dan pelatihan antropometri kepada kader ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana keterampilannya, kita bisa melakukan observasi. Jadi misalnya kadernya melakukan pengukuran antropometri, terus kemudian kita checklist. Oh, ini yang sudah dilakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak ya? Apakah misalnya sudah memastikan 5 anggota tubuh ini sudah tertempel di stadiometer ya. Baik, kita akan sama-sama melihat terkait metode demo-demo ya.
Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ya terkait strategi dan metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan gizi. Kita lihat ya di sini bahwa strategi pembelajaran merupakan dasar dalam merancang pendidikan dan pelatihan gizi yang efektif. Kita tidak bisa melakukan pendidikan dan pelatihan gizi tanpa kita merancang strategi dalam pembelajaran pendidikan dan pelatihan gizi tersebut. Kemudian pemilihan strategi dan metode harus disesuaikan dengan 3 tadi, yaitu tujuan, kemudian materi dan karakteristik dari sasaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu berpusat pada peserta yang mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan hasil belajar ya. Jadi kita harus membuat peserta pendidikan dan pelatihan gizi kita itu harus aktif ya. Jadi bukan hanya dari fasilitator saja yang menyampaikan materi, tetapi juga ada diskusi, ya, ada bertanya dari peserta. Kemudian rencana pembelajaran harus mengintegrasikan antara tujuan, strategi, metode, media, aktivitas, dan evaluasi secara sistematis. Dan yang terakhir adalah rencana pelatihan yang baik harus siap diimplementasikan untuk menghasilkan 3 tadi, peningkatan pengetahuan, sikap dan juga tindakan atau keterampilan. Baik, alhamdulillah ya hari ini perkuliahan kita sudah selesai. Semoga bisa kita implementasikan pada saat nanti kita melakukan pendidikan dan pelatihan gizi ya. Nanti kita akan ada tugas ya untuk mandiri, nanti akan dikerjakan ya, nanti akan Ibu sampaikan, nanti pada singkat nanti akan Ibu sampaikan untuk tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian juga nanti kita akan ada praktik di laboratorium ya, khususnya untuk bagaimana strategi pembelajaran terkait dengan karakteristik sasaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa nanti kita akan pergi pulang untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita hadiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat bergizi. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum ya terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan gizi yang teorinya sudah kalian dapatkan ya di kelas kemarin. Baik, pada hari ini kita akan praktikum supaya saudara semua mampu mengintegrasikan antara sasaran, kemudian tujuan, metode, media, dan evaluasi dalam lesson plan pendidikan dan pelatihan gizi ini. Nanti setiap kelompok atau kelompok satu ini akan Ibu berikan studi kasus untuk kemudian kalian diskusikan bersama. Nanti hasilnya kemudian kalian bisa tempelkan di lesson plan ini. Oke, sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan bagikan studi kasusnya ya. Nanti bisa didiskusikan bersama-sama, kemudian jawabannya bisa dituliskan di sticky notes. Dibaca dulu studi kasusnya, kemudian nanti kalian diskusikan kira-kira apa ya sasarannya, kemudian bagaimana tujuannya, metode, media, dan evaluasinya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau lihat, silahkan ditempel untuk jawaban. Untuk tujuannya, oke, bagus sekali. Kemudian metodenya, ya, media, terakhir evaluasi. Oke, sudah semua. Terima kasih ya, sudah semua tertempel di sini untuk jawabannya. Bisa untuk ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasilnya? Ya, silakan.
Baik Ibu, jadi dari lesson plan yang ada sudah terkait tentang pendidikan dan pelatihan gizi, untuk sasarannya itu berdasarkan kasus tuh ibu hamil trimester 3 berjumlah 20 orang. Untuk tujuan umum itu mampu menerapkan pedoman gizi seimbang. Untuk tujuan khususnya menjelaskan kebutuhan gizi selama kehamilan, menjelaskan konsep isi piringku. Dan untuk metode nanti kita menggunakan metode diskusi. Untuk media nanti kita menggunakan metode poster sama leaflet. Dan untuk evaluasinya yang pertama di bidang pengetahuan itu ada pre-post test, lalu untuk di bidang keterampilan itu nanti ada observasi menyusun isi piringku, dan untuk sikap itu nanti ada keaktifan selama diskusi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Silakan duduk. Ya, Ibu akan menyampaikan ya. Tadi sudah bagus ya untuk penjelasannya untuk Lintang. Kita lihat untuk studi kasus tadi ya. Ini untuk sasarannya benar ya ibu hamil, karena di sini memang yang bermasalah itu adalah ibu hamil ya. Masih ingat trimester berapa? 3. Ya, sebaiknya ditulis di sini trimester 3 dan 2 ya. 2-nya mungkin tadi tertinggal ya. Oh, iya. Jadi nanti bisa ditulis di sini trimester 2 dan 3. Oke. Tujuannya memang benar, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kita lihat tujuan umumnya mampu menerapkan pedoman gizi seimbang. Ya, sudah benar ya? Kemudian tujuan khususnya menjelaskan kebutuhan gizi selama kehamilan, menjelaskan konsep isi piringku. Wah, sudah benar ini untuk tujuannya ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke metode. Metodenya diskusi. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira selain diskusi? Pas. Oke, Iya, itu aja, Bu. ya. Sebenarnya bisa ditambahkan metode demonstrasi. Oh, iya. Ya, demonstrasi. Kemudian untuk media. Media di sini ada poster, leaflet. Ada lagi kira-kira yang bisa ditambahkan? Medianya? Food model. Ya, food model, benar ya. Oke. Jadi bisa ditambahkan nanti di sini medianya food model ya. Jadi ibu hamil yang diberikan pendidikan pelatihan itu paham karena ada model tiruannya ya berupa food model tadi. Kemudian yang terakhir evaluasi untuk pengetahuan. Ya, untuk mengetahui peningkatan pengetahuannya kita menggunakan pre dan post test. Sudah benar ya. Kemudian keterampilannya observasi menggunakan Isi apa ini? piringku. Isi piringku. Berarti nanti keterampilannya menggunakan lembar observasi ya. Iya. Bisa nggak dia menyusun menu yang terkait dengan isi piringku tadi. Oke. Kemudian yang terakhir sikapnya, yaitu keaktifan selama mengikuti Berdiskusi. pendidikan dan pelatihan. Wah, sudah bagus ya untuk lesson plan-nya. Ada yang mau ditanyakan dari studi kasus ini beserta dengan lesson plan yang sudah kita susun? Oke. Alhamdulillah kita sudah bisa ya. Mahasiswa sudah bisa menyusun rencana pendidikan dan pelatihan gizi sesuai dengan karakteristik dari sasaran. Baik, semoga nanti bisa diaplikasikan pada saat nanti kalian melakukan pendidikan dan pelatihan gizi di masyarakat. Baik, kita akhiri untuk praktik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.